Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pemirsa, pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran Akidah Akhlak kelas 11 di semester genap ini tentang akhlak pergaulan remaja. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang akhlak pergaulan remaja, terlebih dahulu kita akan membahas kompetensi dasar dan kompetensi yang harus dimiliki setiap peserta didik pada pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, menghayati pentingnya akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang kedua, mengamalkan sikap bertanggung jawab dan santun dalam pergaulan remaja. Yang ketiga, menganalisis akhlak pergaulan remaja dan upaya untuk memilikinya. Serta yang terakhir, menyajikan hasil analisis tentang akhlak terpuji, pergaulan remaja, dan upaya untuk memilikinya. Kita lanjut ya. Ini peta konsep pada pembelajaran kita. Untuk akhlak pergaulan remaja, pada pembelajaran ini kita akan membagi akhlak pergaulan remaja itu menjadi dua. Yang pertama, kita akan membahas akhlak terpuji beserta poin-poinnya, dan yang kedua kita akan membahas akhlak tercelah pergaulan remaja, di mana pada bab ini kita akan membahas akhlak terpuji ada 4 poin. Yang pertama, menjaga ukhuwah. Yang kedua, bagaimana meningkatkan wawasan keilmuan. Yang ketiga, toleransi atau tasamuh. Dan yang keempat, bijak dalam bermedsos. Sedangkan akhlak tercela kita membahas 3 poin saja. Yang pertama, pergaulan bebas atau free sex. Yang kedua, terlibat tawuran. Dan yang ketiga, terlibat miras atau terlibat narkoba. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana itu akhlak tercela pergaulan remaja, akhlak terpuji dan akhlak tercelanya, terlebih dahulu ada baiknya kita membahas pengertian remaja, bagaimana ciri-ciri khususnya, kemudian apa saja rentan usianya seseorang itu dikatakan remaja. Nah, pada pembahasan ini kita membahas dulu tentang pengertian remaja. Jadi fase remaja merupakan salah satu tahapan kehidupan psikologis yang penting bagi setiap manusia. Pada tahapan ini, remaja memiliki ciri-ciri khusus dalam tugas perkembangannya yang berlangsung antara usia 13 sampai 19 tahun, yaitu perubahan masa kanak-kanak ke masa dewasa. Jadi pada pembahasan ini, jadi pada pengertian ini, rentan waktu usia remaja itu pada usia 13 sampai 19 tahun. Jadi remaja itu adalah perantara dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Nah, kita lanjut. Sebelum masa remaja, seorang anak akan melewati masa peralihan, yaitu antara usia 9 sampai 12 tahun yang biasa kita kenal dengan sebutan pubertas. Nah, pada masa ini anak memiliki dorongan kuat dalam mengaktualisasikan diri menurut jenis kelamin untuk mendapatkan pengakuan sebagai penegasan identitas diri baik dari segi fisik maupun biologis. Masa remaja adalah masa yang labil bagi anak, sehingga memerlukan lingkungan yang baik, yaitu yang dapat membentuk karakter dalam dirinya. Nah, jika remaja tumbuh dalam lingkungan positif, maka akan tumbuh dan berkembang ke arah yang bagus. Akan tetapi sebaliknya, apabila tumbuh dalam lingkungan yang negatif, maka mereka juga akan berkembang ke arah yang negatif. Nah, disinilah pentingnya lingkungan yang baik dan pendidikan bagi generasi. Nah, kita lanjut. Pada masa remaja adalah masa peralihan dari usia anak-anak kepada usia dewasa. Pada masa ini, rasa ingin tahu remaja tumbuh dengan pesat.
mereka lebih terbuka kepada teman sejawatnya daripada kedua orang tua. Penanaman nilai-nilai akhlak terpuji bagi remaja sangatlah penting, karena apabila dalam pergaulan remaja diisi dengan kegiatan yang baik, maka akan dapat membentuk pribadi yang baik, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan di masa mendatang. Akan tetapi, sebaliknya apabila pergaulan remaja tidak diisi dengan kegiatan yang positif, maka akan dapat menjerumuskan masa depan mereka ke dalam kehidupan yang tidak baik. Disinilah pentingnya pembentukan karakter pada masa usia remaja. Nah, baiklah, sekarang kita sudah masuk pada mengenali akhlak pergaulan remaja. Yang pertama kita akan membahas akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang pertama, menjalin persaudaraan atau yang biasa disebut dengan ukhuwah. Jadi, suasana yang damai merupakan dambaan setiap umat manusia. Kedamaian akan terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila di antara warga masyarakatnya menjalin rasa persaudaraan dalam kurung ukhuwah. Islam telah mengajarkan bahwa umat manusia harus menjaga persaudaraan ini. Persaudaraan yang dibangun tidak hanya terbatas pada persaudaraan yang dilandasi oleh kesamaan agama Islam atau biasa disebut dengan ukhuwah Islamiyah, akan tetapi persaudaraan itu mencakup banyak hal. Ada yang berhubungan dengan dalam bingkai bangsa dan negara, biasa disebut dengan ukhuwah wataniyah, karena kita sama-sama bangsa Indonesia, kita sama-sama orang Indonesia, warga NKRI, maka kita bisa disebut dengan saudara. Bahkan ada yang lebih luas lagi, tidak terpatok pada kesamaan keagamaan, juga tidak terpatok pada kesamaan warga negara Indonesia, akan tetapi kita bersaudara karena kita sesama umat manusia. Itu yang biasa disebut dengan ukhuwah insaniyah. Jadi persaudaraan karena landasan sama-sama manusia. Nah, dalam kaitannya pembahasan kita tentang ukhuwah ini dikaitkan dengan pergaulan remaja, Islam memberi petunjuk bahwa antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan mengadakan pergaulan sampai pada batas tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Dalam pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang pada gilirannya akan merusak bagi pelaku maupun bagi masyarakat umum. Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jika laki-laki dan perempuan di tempat sepi, maka yang ketiga adalah syaitan. Mula-mula saling berpandangan, lalu berpegangan dan akhirnya menjurus pada perzinahan. Itu semua adalah bujuk rayuan setan. Yang kedua, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Saling bersentuhan yang dilarang dalam Islam adalah sentuhan yang disengaja dan disertai dengan nafsu berat. Sedangkan yang ketiga, laki-laki ataupun perempuan tidak boleh mengadakan pergaulan dengan orang yang dapat menjerumuskan ke dalam perilaku lesbi, gay, biseksual, dan transgender, atau dengan sebutan LGBT, tawuran, mengkonsumsi minuman keras, dan narkoba. Nah, yang kedua, akhlak terpuji pergaulan remaja adalah mengembangkan wawasan keilmuan. Menurut Jean Piaget, kelompok remaja berada pada tahap operasional formal dan merupakan tahap terakhir dari perkembangan kognisi. Perkembangan yang sehat dan normal membuat mereka mampu memecahkan masalah-masalah dengan menggunakan berbagai alternatif dan memahami berbagai masalah yang kompleks dan rumit. Fokus mereka adalah kemampuan berpikir secara abstrak dan berpikir secara hipotesis. Nah,
Nah, di antara bentuk pengembangan wawasan keilmuan bagi remaja adalah giat dan disiplin dalam belajar, baik secara individu maupun dalam bentuk kelompok belajar atau study group. Sehingga sebagian remaja sudah terlihat kehebatan intelektualitasnya dalam berbagai bidang pemikiran dan perasaan, sehingga mampu melahirkan karya-karya bermutu dalam bidang seni, sains, dan teknologi. Merujuk kepada pendapat tersebut, maka remaja harus diarahkan untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya melalui kegiatan-kegiatan akademik atau non-akademik, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Waktu dan kesempatan yang dimiliki harus digunakan sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri dengan baik sehingga dapat dijadikan bekal untuk kehidupannya di masa-masa mendatang. Nah, yang ketiga, akhlak teguh di pergaulan remaja, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai atau yang disebut dengan tasamuh. Tasamuh atau toleransi adalah rasa tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun dengan non-muslim. Sikap tasamuh juga berarti sikap toleran, yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak memaksakan kehendak. Salah satu nilai yang terkandung dalam tasamuh adalah menghormati dan menghargai perbedaan dengan segala kelebihan dan kelemahan masing-masing individu untuk mencari titik temu dalam persamaan dalam batas-batas tertentu. Islam mengajarkan bahwa sesama muslim harus bersatu serta tidak boleh bercerai-berai, bertengkar, dan bermusuhan, karena sesama muslim adalah saudara. Terhadap pemeluk agama lain, kita diperintahkan agar bersikap tasamuh. Sikap tasamuh terhadap non-muslim itu hanya terbatas pada urusan yang bersifat duniawi, tidak menyangkut pada masalah akidah maupun syariat. Yang keempat, akhlak teguh di pergaulan remaja adalah bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial merupakan media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan dengan online, yang memungkinkan manusia saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Pemanfaatan media sosial yang tepat akan sangat berguna bagi perkembangan peradaban manusia, tetapi apabila disalahgunakan maka akan sangat membahayakan tata kehidupan sosial yang berakibat pada rusaknya nilai-nilai persatuan atau ukhuwah, bahkan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam menggunakan media sosial ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, menata niat. Dengan niat yang baik maka pikiran akan menjadi baik, terarah untuk melakukan yang baik. Yang kedua, bacalah berita hanya dari sumber yang layak dipercaya dan kredibel. Apabila mendapatkan informasi lewat media sosial, baik berupa tulisan ataupun yang lainnya, hendaklah dilihat sumbernya. Gunakan pikiran dengan jernih dan cerdas untuk menganalisa kebenaran informasi tersebut. Yang ketiga, baca dulu isi beritanya. Pertimbangkanlah manfaat dan mudaratnya. Sebab apabila isi berita tersebut tidak ada manfaat dan bahkan membawa kemudaratan, maka sesungguhnya yang bersangkutan telah melakukan keburukan dan perbuatan tersebut termasuk dosa. Sedangkan jejak digital yang ada maka tidak akan bisa ditarik atau dihapus. Yang keempat, jangan menelan mentah-mentah isi berita yang ada di media sosial. Begitu juga jangan mudah terprovokasi yang dapat memecah ukhuwah Islamiyah ataupun ukhuwah wataniyah. Nah, selanjutnya, gunakanlah media sosial untuk kepentingan dakwah dan menjalin ukhuwah basyariyah, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa pelanggaran terhadap penggunaan media sosial selain dapat dituntut dan dikenai sanksi yang berat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, tetapi juga merupakan perbuatan dosa yang di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, demikianlah pembahasan kita tentang pengertian remaja yang pertama, dan yang kedua bentuk-bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya saya akan membahas dampak positif yang ditimbulkan akhlak pergaulan remaja. Jadi pada video selanjutnya kita akan membahas tentang dampak-dampak positif yang ditimbulkan akhlak pergaulan remaja. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Kita bertemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.